Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membawakan materi yang telah kami rangkum yang berjudul struktur dan format data. Next. Di sini saya tidak sendiri, dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Alif Alfariski, kemudian ada saya Andwini Aprilia Putri, kemudian ada Devandra Wijaya, ada Sofi Citra Ramania, ada Rifa Mufida, ada Rahmat Nurhidayat, ada Septian Cahaya Putra, dan yang terakhir ada Bagus Rahmat Abdul Latif. Apa sih struktur data raya? Data raya digambarkan dengan kumpulan data yang memiliki jumlah yang besar. Akan tetapi pada kenyataannya data raya bukan hanya masalah ukuran yang besar, tapi juga data yang memiliki jenis data yang sangat beragam dan laju pertumbuhannya yang tinggi. Next. Kemudian ada 3 jenis data, yaitu data terstruktur, data semi terstruktur, dan data tidak terstruktur. Data raya memiliki 3 karakteristik. Salah satunya adalah variety atau variasi. Variety di sini maksudnya adalah data raya memiliki berbagai macam jenis data. Dimulai dari jenis data terstruktur hingga seiring berkembangnya teknologi data raya jenis data mulai tidak terstruktur. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada data terstruktur. Jenis data terstruktur atau data tradisional adalah data yang dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel atau spreadsheet, di mana informasi pada data sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Contoh data terstruktur adalah data sensor, data penjualan pada suatu perusahaan, data karyawan dalam database perusahaan, struktur seperti detail data dari karyawan, posisi pekerjaan, gaji, dan lainnya ditampilkan secara terorganisir. Data terstruktur versus data tidak terstruktur. Pertama ada struktur data, dapat ditampilkan dalam baris, kolom, dan baris data relasional. Yang kedua, angka, tanggal, dan string. Yang ketiga, diperkirakan 20% dari data perusahaan atau Gartner membutuhkan lebih sedikit penyimpanan, lebih mudah untuk mengolah dan melindungi dengan solusi lama. Ada unstruktur data. Yang pertama, tidak dapat ditampilkan dalam baris, kolom, dan basis data relasional. Yang kedua, gambar, audio, video, file, pengelola kata, email, dan spreadsheet. Yang ketiga, perkiraan 80% data perusahaan. Yang keempat, membutuhkan lebih banyak penyimpanan. Yang kelima, lebih sulit untuk dikelola dan dilindungi dengan solusi lama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh masuk dalam nggak? Tahu gitu, boleh bisa. Selanjutnya ada data semi terstruktur. Jenis data semi terstruktur merupakan jenis data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Tetapi skemanya tidak sama dengan tabel biasa yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Data semi terstruktur mengandung format data terstruktur dan tidak terstruktur di dalamnya. Walaupun belum diklasifikasi oleh repositori tertentu database, namun mengandung informasi yang penting. Contohnya adalah data dalam bentuk file CSV, file XML, dan file JSON. Selanjutnya, data tidak berstruktur. Jenis data tidak terstruktur adalah data yang bentuk dan
bentuk yang tidak dikenal harus disimpan dengan format khusus karena tidak memiliki struktur yang spesifik seperti jenis data terstruktur. Sebab data dari jenis data ini hanya dapat menghasilkan nilai setelah diproses dan dianalisa. Menyimpan data jenis ini pun memiliki kerumitan seperti memerlukan penggunaan sistem penyimpanan yang memadai seperti database NoSQL, MongoDB, dan MongoDB. Contoh jenis data tidak terstruktur diantaranya data percakapan WhatsApp, format foto atau gambar, kontrak, ataupun email internal. Next. Selanjutnya ada tipe struktur data. Kurang lebih ada 6 tipe: graph atau tree atau queue, stack, linked, list, and array. Penjelasan singkat ke 6 tipe tersebut ialah sebagai berikut. Tipe graph. Yang pertama ada tipe graph. Tipe graph ini adalah tipe yang cukup sering digunakan dalam berbagai kesempatan. Graph sendiri merupakan struktur data yang non-linear dan terdiri dari kumpulan node. Node-node tersebut disambungkan oleh satu garis tertentu. Yang pertama, keunggulannya. Keunggulan dari struktur data graph adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan graph kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. Yang kedua, ada graph digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS, dan BFS. Graph membantu dalam mengatur data. Dan yang terakhir ada karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisnya. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari tipe graph ini, yaitu yang pertama, graph menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani, dan yang kedua ada memiliki kompleksitas memori yang besar, dan yang ketiga jika graph dipresentasikan dengan adiensi matrik, maka edge-nya tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graph juga sulit dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, tipe graph. Adapun contoh dari tipe graph, untuk tipe ini yang sangat mudah Anda amati ialah jalur network di sebuah LAN, jalur telepon di suatu kota, dan lain sebagainya. Berikut ilustrasi dari hubungan nonlinear pada graph. Next. Tipe tree. Seperti namanya, tipe yang kedua ini bisa diibaratkan dengan akar di suatu pohon. Jadi, tipe ini bisa dimaknai sebagai kumpulan node dan masing-masing node tersebut tersusun dari value dan juga berbagai referensi lainnya. Nah, tree yang terdiri dari atas maksimal 2 anak akan disebut sebagai binary tree. Binary tree mempunyai 2 subtree yang terletak di bagian kiri serta kanan. Ciri-cirinya adalah bagian kiri mempunyai nilai root yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang kanan. Berikut ilustrasi binary tree. Next. Bentuk tree lainnya adalah binary search tree. Binary search tree adalah salah satu jenis binary tree. Bentuknya pun kurang lebih sama. Bedanya, binary search tree menentukan nilai dari setiap percobaan data. Contoh, misalkan data utama memiliki cabang di sisi kiri dan kanan, maka data di cabang kiri harus punya nilai yang lebih kecil dari data utama. Sebaliknya, data di cabang kanan mesti punya nilai yang lebih besar dibanding dengan data utama. Berikut ilustrasi dari binary search tree. Selanjutnya
akan dibacakan oleh teman saya. Tipe Q. Tipe struktur data yang lainnya ialah Q. Ini adalah struktur data yang bersifat LIFO atau last in first out. Dalam Q ini juga ada 3 operasi sekaligus yang bisa Anda lakukan, yakni pick atau melihat data yang paling awal dari suatu Q. DQ atau menghapus data yang pertama dari Q, dan NQ atau memasukkan data dalam Q. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggambarkan struktur data Q adalah barisan orang yang menunggu untuk membeli tiket di gedung bioskop. Oke, next. Tipe stack. Stack ini adalah tipe yang mirip seperti Q. Tipe ini juga mempunyai sifat LIFO karena termasuk struktur data yang linear. Selayaknya Q, dalam stack ini juga ada 3 jenis operasi sekaligus yang bisa dilakukan. Operasi pertama ialah pick atau memantau data teratas stack. Operasi kedua ialah push atau yang bisa diartikan sebagai memasukkan suatu data baru dalam stack. Dan operasi yang terakhir ialah pop atau menghapus data yang paling atas dalam stack. Next. Kelebihan dan kekurangan tipe stack. Yang pertama kita bahas kelebihan tipe stack. Yang pertama itu membantu mengelola data dengan metode LIFO. Yang kedua, secara otomatis membersihkan objek. Yang ketiga, tidak mudah rusak. Yang keempat, ukuran variabel tidak dapat diubah. Yang terakhir, mengontrol memori. Kemudian, kekurangan tipe stack. Yang pertama itu, memori stack sangat terbatas. Yang kedua, ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Yang ketiga, tidak memungkinkan akses acak karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tipe linked list. Jika diartikan secara kasar, maka linked list berarti daftar yang terhubung. Ya, sesuai dengan namanya, tipe 1 ini memang berupa potongan-potongan aneka macam data yang tersimpan secara acak. Berbagai potongan data tersebut akan ada dalam memori komputer, dan data yang dimaksud memiliki referensi yang saling menunjuk satu sama lain. Tipe linked list. Berikut ini adalah keunggulan menggunakan linked list. Yang pertama itu struktur datanya dinamis. Linked list adalah himpunan dinamis sehingga dapat bertambah dan menyusut saat runtime dengan mengalokasikan dan membatalkan alokasi memori. Jadi kita tidak perlu memberikan ukuran awal dari linked list. Yang kedua, tidak boros memori. Dalam linked list, pemanfaatan memori yang efisien dapat dicapai karena ukuran linked list bertambah atau berkurang pada runtime sehingga tidak ada pemborosan memori dan tidak perlu mengalokasikan memori sebelumnya. Yang ketiga, implementasi. Struktur data linear seperti stack dan queue seringkali mudah diimplementasikan menggunakan linked list. Yang keempat, operasi penyisipan dan penghapusan. Operasi penyisipan dan penghapusan cukup mudah dalam linked list. Tidak perlu menggeser elemen setelah operasi penyisipan atau penghapusan elemen. Hanya elemen yang ada di pointer berikutnya saja yang perlu diperbarui. Kemudian ada kelemahan menggunakan linked list. Yang pertama itu penggunaan memori. Linked list memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan array. Karena dalam linked list, pointer juga perlu menyimpan alamat elemen berikutnya dan membutuhkan memori tambahan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, transversal. Dalam transversal, linked list lebih banyak memakan waktu dibandingkan dengan array. Yang ketiga, akses acak. Akses acak tidak bisa dilakukan dalam linked list karena alokasi memorinya yang dinamis. Keempat, reverse traversing. Dalam single linked list, reverse traversing tidak dimungkinkan. Tetapi dalam kasus double linked list, ini dapat dimungkinkan karena berisi pointer ke node yang terhubung sebelumnya dengan setiap node. Selanjutnya tipe array. Nah, ini adalah tipe array. Ini adalah tipe yang memiliki kumpulan elemen dan elemen-elemen tersebut jaraknya saling berdekatan dalam memori. Dalam array ada beberapa jenis operasi
yang dipakai yaitu replace, sort, delete, insert, search, dan lain sebagainya. Tipe ini juga mempunyai dua jenis dimensi, yaitu satu dimensi dan juga multidimensi. Berikut dimensi array. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan type array. Kelebihan type array, yang pertama itu memiliki kemampuan yang dimana sangatlah cocok untuk melakukan pengaksesan yang dilakukan secara acak. Yang kedua, apabila berada pada sebuah lokasi dari elemen, maka akan dapat dengan mudah seorang programmer melakukan berbagai macam penelusuran dan dari elemen tetangga. Yang ketiga itu ada elemen array sendiri merupakan sebuah nilai independen yang di dalamnya haruslah untuk selalu terjaga. Adapun kekurangan dari type array, yang pertama itu haruslah berbentuk homogen sehingga kita tidak dapat melakukan pemulaian daripada array yang dimana haruslah satu elemen berbentuk seperti karakter. Yang kedua itu untuk melakukan implementasi daripada array statistik terbilang akan sangatlah sulit. Yang ketiga itu boros memori. Yang keempat membutuhkan banyak waktu untuk melakukan komputasi. Yang kelima itu representasi tidak memungkinkan. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.